Pada hari Senin, tepatnya malam kedua dari bulan Rabiul Awal, sumber lain ada yang menyebut malam ke-8, malam ke-10, atau malam ke-12. Dan yang terakhir ini dianut sebagian besar ahli sejarah, tepatnya pada tahun gajah. Tatkala tanda-tanda subuh muncul, Rasulullah SAW lahir. Beliau lahir di rumah Abu Talib di perkampungan Bani Hashim yang setelah itu disebut sebagai rumah Muhammad bin Yusuf, saudara Hajjaj bin Yusuf, yang saat ini berubah perpustakaan umum. Diriwayatkan dari Hasan bin Sabit, ia berkata, "Demi Allah, saat itu aku sudah kuat berumur 7 atau 8 tahun. Aku sudah bisa memahami apa saja yang aku dengar. Aku mendengar seorang Yahudi berteriak kencang di atas benteng Yastrib, 'Wahai kaum Yahudi!' Setelah para Yahudi berkumpul, mereka berkata kepadanya, 'Kamu kenapa?' Ia berkata, 'Tadi malam bintang kelahiran Ahmad sudah terbit.' Beliau pernah disusui Ummu Aiman, seorang wanita Habasyah, budak wanita milik ayahnya. Adapun wanita pertama yang menyusui beliau adalah Suwaibah, budak milik paman beliau Abu Lahab. Ibnu Ishaq menuturkan, setelah sang ibu melahirkan beliau, ia mengutus seorang untuk menemui kakek beliau, Abdul Muthalib, dan menyampaikan bahwa cucunya sudah lahir. Ia diminta datang dan melihatnya. Abdul Muthalib kemudian datang dan melihatnya. Ibu beliau menuturkan kepada Abdul Muthalib perihal mimpinya saat mengandung beliau, apa yang dikatakan kepadanya terkait beliau dan perintah yang ia terima terkait pemberian nama beliau. Sebagian orang berpendapat bahwa Abdul Muthalib mengambilnya lalu membawanya ke Ka'bah lalu berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Kemudian dia keluar dari Ka'bah dan memberikannya kepada ibunya agar ia disusui. Ibnu Ishaq kembali menuturkan, Abdul Muthalib kemudian mencarikan seorang wanita dari Bani Sa'ad bin Bakar untuk menyusuinya. Namanya Halimah binti Abu Zuaib. Saudara-saudara sesusuan beliau adalah Abdullah bin Haris, Unaisyah binti Harits, Hudzafah binti Harits. Julukan ini mengalahkan namanya. Dengan julukan inilah ia dikenal di tengah-tengah kaumnya. Mereka semua ini disusui Halimah binti Abu Zuaib, ibunda susuan Rasulullah. Para ahli sejarah menyebutkan bahwa Syaimah putri Halimah mengasuh beliau bersama ibunya kala beliau berada di tengah-tengah mereka. Halimah juga mengasuh Abu Sufyan bin Haris bin Abdul Muthalib, saudara sepupu Rasulullah. Paman beliau Hamzah bin Abdul Muthalib juga disusukan di Bani Sa'ad bin Bakar. Rasulullah disusui ibu Hamzah selama 1 hari di tempat Halimah. Dengan demikian, Hamzah adalah saudara sesusuan Rasulullah dari 2 wanita. Pertama Suwaibah, budak wanita milik Abu Lahab. Yang kedua adalah Halimah Asy-Sya'diyah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Ja'far bin Abu Talib atau dari seseorang yang bercerita darinya. Ia berkata, Halimah binti Abu Zuaib As-Sa'diyah, ibu yang menyusui Rasulullah, bercerita, bersama suami dan anak yang masih kecil yang masih ia susui, ia pergi meninggalkan kampung halaman untuk mencari bayi-bayi untuk ia susui. Bersama kami ada sejumlah wanita dari Bani Sa'ad bin Abu Bakar. Kepergian ini terjadi pada musim kemarau, tanaman-tanaman mengering, hewan-hewan ternak mati, hingga tidak ada sedikit pun yang tersisa bagi kami. Ia menuturkan, aku pergi dengan menunggangi keledai betina putih dengan membawa serta unta yang sudah tua, yang sudah tidak bisa lagi mengeluarkan air susu. Setiap malamnya kami tidak bisa tidur barang sesaat karena tangisan anak kami yang kelaparan. Lantaran air susuku tidak bisa mencukupi kantung susu unta kami pun tidak bisa menghasilkan susu untuk anak kami. Namun kami berharap ada bantuan dan jalan keluar. Tunggangan kami berjalan dengan lamban karena sangat kurus dan lemah hingga rombongan pun sedikit gelisah karena kami. Perjalanan mereka terasa berat lantaran kami. Saat tiba di Makkah dan mencari bayi-bayi untuk kami susui, suatu hal di luar dugaan terjadi. Setiap wanita dalam rombongan kami ditawari untuk menyusui Rasulullah, namun mereka semua enggan menerimanya. Saat diberitahu ia anak yatim karena mereka mengharapkan kebaikan dari ayah si anak, mereka pun bergumam dalam hati, anak yatim, apa yang bisa kami harapkan dari ibu bayi yang tidak punya ayah? Kami tidak bersedia menyusui Rasulullah karena alasan itu.
Belum juga berlalu 2 hari, setiap wanita rombongan kami sudah mendapatkan bayi untuk disusui. Namun aku belum dapat. Saat kami bertekad pulang ke kampung halaman, aku berkata kepada suamiku, "Demi Allah, aku tidak mau pulang dengan tangan hampa tanpa membawa bayi untuk kususui. Karena semua temanku sudah mendapatkan bayi, demi Allah aku akan temui bayi yatim itu dan akan aku bawa." Suamiku berkata, "Tidak apa-apa, ambil saja bayi itu. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah pada kita karenanya." Aku pun pergi menemui ibunya, lalu aku bawa bayi itu. Demi Allah, aku bawa bayi ini karena memang tidak mendapatkan yang lain. Saat aku bawa bayi itu pada kendaraanku, lalu aku letakkan dalam pangkuanku dan aku sedorkan puting susuku. Ternyata air susuku sangat deras seperti yang Allah kehendaki untuknya. Padahal sebelumnya kempes dan kosong. Si anak ini pun menetek hingga puas, disusul saudaranya hingga puas pula. Kemudian keduanya pun terlelap. Aku dan suamiku tidur di dekat keduanya untuk tidur. Setelah sebelumnya kami tidak bisa tidur nyenyak lantaran anak yatim yang rewel. Setelah itu suamiku menoleh ke arah unta kami yang sudah tua dan kurus. Ternyata 2 puting susunya terisi penuh. Dengan kaget suamiku menghampirinya, tidak percaya dengan apa yang dilihat kedua matanya, lalu memerah dan meminumnya. Setelah itu ia memerahkan untukku, lalu aku minum bersama. Hingga kami puas dan kenyang, kami pun menghabiskan malam terindah. Pada pagi harinya suamiku berkata padaku, "Tahu tidak wahai Halimah, kau mendapatkan bayi penuh berkah." Kukatakan padanya, "Demi Allah, itulah yang kuharapkan." Setelah itu kami meninggalkan Mekah. Aku menunggangi unta kami yang sudah berusia lanjut. Aku membawa serta bayi itu di atas unta. Unta melaju dengan gesit hingga mendahului hewan-hewan tunggangan rombongan kami. Hewan tunggangan kami tidak merasakan seperti yang dirasakan hewan-hewan tunggangan mereka. Teman-temanku pun berkata padaku, "Apa-apaan ini wahai putri Abu Zuhaib? Tunggu kami, bukankah itu unta tua yang kau tunggangi saat pergi?" "Betul, demi Allah, memang ini untanya," sahutku. "Demi Allah, pasti ada sesuatu dengan unta itu," kata mereka. Setelah itu kami tiba di rumah kami di kampung Bani Sa'ad. Setahuku tidak ada tanah yang lebih kering dan kemarau dari tanah kampung kami ini. Namun kambing-kambing kami justru ke sana setiap pagi merumput, kemudian pulang pada sore hari. Kami pun bisa memerah susu kambing-kambing kami seperti yang Allah kehendaki. Lalu kami meminum semau kami. Padahal kambing-kambing milik orang lain tidak mengeluarkan setetes pun air susu. Orang-orang Bani Sa'ad pun berkata kepada para penggembala mereka, "Kalian ini bagaimana? Gembalakan kambing-kambing kalian di tempat kambing-kambing milik putri Abu Zuhaib digembalakan." Mereka akhirnya mengembalakan kambing tepat di belakang kambing-kambing kami. Namun tetap saja pulang dengan lapar, tidak bisa memberi setetes pun air susu. Kami terus menerima berkah dan kebaikan dari Allah hingga 2 tahun penyusuan si anak ini berakhir dan disapih. Dalam rentang waktu 2 tahun ini, ia tumbuh berkembang secara istimewa, tidak seperti anak-anak lain seusianya. Belum juga genap 2 tahun bersama kami, ia sudah menjadi anak yang kuat dan sempurna, tidak seperti anak-anak lain. Setelah itu kami membawanya pulang ke ibunya, namun kami sangat menginginkan agar ia tetap tinggal bersama kami karena berkah pada sosoknya yang kami rasakan. Setelah bertemu ibunya, aku berusaha merayunya dan kukatakan biarkan anak ini bersama kami agar tumbuh dewasa dan kuat karena aku mengkhawatirkan wabah Mekah. Aku terus merayu dan memohoni hingga ia mau mengembalikan anak ini kepada kami lagi. Kami akhirnya pulang bersamanya dengan senang dan gembira. Namun belum juga berlalu beberapa bulan sejak kami pulang, terjadi sesuatu yang membuat kami takut dan gelisah, membuat kami shock. Di suatu pagi, ia pergi bersama saudaranya untuk mengembalakan kami di belakang rumah kami. Tidak lama setelah itu, saudaranya pulang dengan berlari. Ia berkata, "Saudaraku dari Quraisy itu dibawa 2 lelaki mengenakan pakaian putih lalu membaringkannya dan membelah perutnya." Aku dan suamiku langsung pergi untuk mencari anak itu. Ternyata rona mukanya berubah dan gemetar. Suamiku langsung meraihnya, kemudian aku rangkul. "Ada apa, nak?" tanyaku. Ia menuturkan, "Aku didatangi 2 lelaki mengenakan baju putih lalu membelah perutku, mencari-cari sesuatu di dalam perutku. Aku tidak tahu apa itu. Setelah itu keduanya membiarkanku dan pergi. Kami membawa pulang anak itu dengan rasa gemetar dan takut." Suamiku menoleh ke arahku lalu berkata, "Sungguh aku takut jika anak yang penuh berkah ini tertimpa sesuatu yang tidak kita inginkan."
Kami akhirnya membawa anak ini, kemudian kami bawa pulang ke Mekah. Setelah tiba di Mekah, kami memasuki kediaman ibunya. Melihat kedatangan kami, sang ibu menatap tajam wajah anaknya lalu bertanya kepada aku, "Halimah, kenapa secepat ini kau membawa Muhammad pulang? Padahal kau sendiri yang sangat menginginkan anak ini tinggal bersamamu. Tubuhnya sudah kuat, ia juga sudah beranjak remaja. Aku sudah tunaikan kewajibanku terhadapnya, dan aku khawatir jika ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi padanya. Akhirnya aku pulangkan anakmu ini seperti yang kau inginkan," kataku. Ibunya berkata, "Katakan sebenarnya, kenapa kau tidak lagi menginginkan anakku tinggal bersamamu?" Ibunya terus saja mendesakku dengan pertanyaan-pertanyaan tanpa memberikan kesempatan sedikit pun padaku, hingga akhirnya aku sampaikan kejadian yang sebenarnya. Setelah itu ia sedikit tenang dan berkata, "Apa kau takut jika anak ini diganggu setan, wahai Halimah?" "Betul," jawabku. Ibunya meneruskan, "Tidak akan, demi Allah, setan tidak akan mampu mengganggunya. Sungguh anakku ini punya kelebihan. Maukah aku ceritakan kisah anak itu padamu?" Ia menuturkan, "Saat mengandungnya aku bermimpi ada cahaya keluar dari diri. Cahaya itu menyinari istana-istana Bushrah di Syam. Demi Allah, belum pernah aku melihat janin yang lebih terasa ringan dan mudah darinya. Kemudian saat melahirkannya, ia turun meletakkan kedua tangannya di tanah dengan mengadahkan kepala ke langit. Setelah itu ia berkata, 'Sudah, biarkan saja dia di sini. Silahkan kamu pulang.'" Halimah lantas pulang dengan hati penuh kesedihan karena berpisah dengan yang tercinta. Air mata berderai membasahi pipinya. Yang mengalir dari mata bukan air, tapi ruh yang mengalir lalu menetes. Dalam lubuk hati ia merasa bahwa Allah akan menyatukannya kembali dengan Rasulullah suatu hari nanti dan pasti akan melihatnya lagi. Rasulullah kian kuat dan besar. Hari-hari berlalu dengan cepat. Rasulullah menikah dengan Khadijah. Setelah lama berlalu dari pernikahan penuh berkah ini, Halimah pun datang untuk mengadukan kekeringan di kampung halamannya. Tanaman dan hewan-hewan ternak mati. Nabi kemudian memberitahukan kepada istrinya Khadijah, lalu Khadijah memberinya 40 ekor kambing dan seekor unta untuk wanita tua itu. Setelah itu ia pulang. Halimah As-Sa'diyah berumur panjang hingga melihat Rasulullah sebagai seorang rasul untuk seluruh umat manusia dan guru bagi seluruh alam. Hatinya pun penuh bahagia dan gembira. Suatu hari Halimah pergi menemui Rasulullah. Ayunan langkah kakinya berpacu dengan angin. Begitu melihatnya, Rasulullah langsung melepas surban dan membentangkannya untuk diduduki Halimah. Beliau memuliakan kedatangannya. Sebagian sahabat yang tidak mengenali Halimah merasa heran. Di antara mereka bertanya pada orang-orang di sekitarnya, "Siapa dia?" "Ibu susuan beliau," kata mereka. Seperti itulah kesetiaan Rasulullah kepada ibu yang pernah menyusui beliau. Seperti itulah cinta beliau padanya. Seperti itulah penghargaan beliau untuk seorang ibu penuh kasih dan santun. Setelah melalui kehidupan panjang, Halimah As-Sa'diyah akhirnya tidur di atas ranjang kematian. Ia meninggal dunia di Madinah Al-Munawwarah dan dimakamkan di Baqi. Semoga Allah meridhoinya, membuatnya senang dan menjadikannya surga Firdaus sebagai tempat kembalinya. Allahu a'lam bishawab.